jargonnya semua manusia bersaudara. Terus ada yang tanya, berarti kita semua muhrim dong, Pak? Ayo berarti muhrim. Pantas di Indonesia jomblonya banyak. Masalahnya bersaudara semua. Jadi sumbernya manusia itu sama, hakikat kediriannya sama, asal usulnya sama. Oke, tujuannya 3. Kenapa Blavatsky menginisiasi lahirnya Theosophical Society? Itu ada di hampir semua naskah teosofi. Yang pertama adalah persaudaraan antar manusia. Kayak bukunya Mahatma Gandhi itu loh. Semua manusia bersaudara. Dulu saya ada teman zaman kuliah itu, waktu bahas Gandhi kan jargonnya semua manusia bersaudara. Terus ada yang tanya, berarti kita semua muhrim dong, Pak? Ayo berarti muhrim. Pantas di Indonesia jomblonya banyak. Masalahnya bersaudara semua. Jadi sumbernya manusia itu sama, hakikat kediriannya sama, asal usulnya sama. Kita semua satu level. Manusia dalam posisi apapun, sebagai apapun itu sederajat. Yang membedakan cuma peran-peran dan casting-casting yang harus dia mainkan. Saya dan kalian sama, cuma malam ini castingnya saya di sini jadi ustadz, kalian jadi santrinya. Mungkin kalau kalian buka angkringan terus saya makan di situ, kan castingnya beda. Kalian jadi yang punya warung, saya jadi pelanggannya. Kalau di kampus aku jadi dosen, kalian jadi mahasiswanya. Dan itu tidak ada hubungannya sama hierarki, cuma beda peran, beda fungsi. Sebagai manusia kita sederajat di level apapun. Jadi semua manusia bersaudara, meskipun secara kebangsaan, secara kepercayaan, secara jenis kelamin, secara kaum, warna kulit, mungkin identitasnya beda, tapi level statusnya sama, kita bersaudara. Misinya teosofi yang pertama ini menyadarkan, menunjukkan bahwa inti hidup manusia secara sosial itu harusnya persaudaraan, karena kita semua satu level. Yang kedua, belajar dari persamaan agama-agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Mencari titik samanya. Selama ini kan kalau kita belajar agama-agama saja, selalu nyari titik bedanya. Padahal mungkin agama-agama yang banyak itu banyak pesan yang sama, cuma kita lebih sibuk dengan yang beda, yang mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi memang mencari kesamaan agama-agama, atau mungkin sistem-sistem filsafat, atau mungkin ilmu pengetahuan. Kan di setiap gagasan biasanya kita kan mengklaster-klaster madhab-madhab, aliran-aliran. Nah itu maunya teosofi, ada yang sama yang selama ini kita lupakan. Ayo dicari yang sama. Banyak hal yang sama yang luput dari perhatian kita karena kita sibuk dengan perbedaan. Itu yang dicari yang kedua. Yang ketiga, ayo belajar lagi. Masih banyak hukum-hukum alam dan rahasia-rahasia potensi manusia yang belum kita ungkap. Bahkan ada yang bilang, kalau dari tradisi okultisme itu, mungkin masyarakat kuno lebih cerdas dalam mengungkapkan potensi dirinya sebagai manusia. Kita manusia modern ini agak manja, dalam banyak hal dibantu oleh sains dan teknologi.
Sehingga eksplorasi diri kita tidak terlalu maksimal. Kita tidak menggali diri kita sedalam mungkin, karena kita sudah nyaman dengan hidup kita hari ini. Kita males capek-capek nyari. Jangankan nyari membaca realitas yang rumit-rumit, sudah ada bukunya aja kan bacanya juga males. Ya kan? Buku filsafat ada, Pak Faiz saja yang ngomong, nanti kita dengar. Nah, ya kan, sudah tinggal baca, kamu minta dibacain. Ya kan? Besok kalau ada mesin yang membuat paham, tidak pakai belajar, tiba-tiba langsung paham aja di otak, mungkin laku. Tambah lama kita tambah malas, sehingga banyak rahasia yang belum terungkap. Coba sekali-sekali baca tulisannya Plato yang bahas Atlantis itu. Orang selevel Plato itu ngomong, meskipun banyak dianggap orang fiktif, tapi mungkin ada simbol-simbol yang ingin disampaikan oleh Plato. Antara lain bahwa peradaban Atlantis itu jauh lebih kompleks, lebih rumit, lebih dalam daripada peradaban yang kita bangga-banggakan hari ini. Coba perhatikan arsitektur saja, bedakan bangunan-bangunan yang masih ada aja, bangunan lama dengan bangunan hari ini. Hari ini tuh manusia kan males. Kalau zaman dulu bangunan besar, ukirannya luar biasa, ornamennya luar biasa. Sekarang bangunan itu cuma kotak. Kamu tonton hotel-hotel wis kotak tok ngono iku. Peradaban hari ini ditandai dengan bangunan yang sebenarnya sangat tidak artistik, wong cuma kotak menjulang tinggi. Kalau zaman dulu kan bangunan besar-besar, rumit ornamennya. Kita semakin modern semakin males. Akhirnya kehilangan banyak khazanah kebijaksanaan. Mungkin semakin ke belakang ke sini kita semakin banyak kehilangan nantinya. Oke. Ini saya ambil dari majalah Teosofi awal. Kalau ada yang pinjam di saya ada. Jadi Perhimpunan Teosofi itu tidak ngajari orang untuk pindah agama, tidak memaksakan apapun. Misinya adalah menyadarkan. Kalimatnya itu tidak ada satu guru atau penulis siapapun, termasuk Blavatsky sendiri dan seterusnya, yang memiliki otoritas untuk memaksakan ajaran atau pendapatnya kepada para anggota. Setiap anggota memiliki hak yang sama untuk mengikuti aliran pemikiran apapun, tetapi tidak punya hak untuk memaksakan pilihannya kepada orang lain. Juga tidak ada seorang kandidat untuk jabatan apapun atau seorang pemilih dibuat tidak sah untuk memilih atau dipilih hanya karena opini tertentu atau karena keanggotaan dalam satu aliran pemikiran apapun. Ini kalimatnya agak enak didengar. Opini-opini atau kepercayaan-kepercayaan tidak memberikan hak istimewa atau menimbulkan hukuman atau sanksi-sanksi. Hari ini kita banyak dihukum oleh opini, dan kita banyak menghukum orang karena opini. Padahal beropini, berpendapat, berpandangan itu hak. Orang tidak boleh kehilangan haknya karena opini. Nah, itu disebut sebagai prinsip Perhimpunan Teosofi. Ini saya ambil dari Theosophical Society in Amerika. Mungkin nama-nama itu akrab dengan kalian, termasuk tokoh-tokoh yang bertipe teosofis atau beberapa di antaranya memang anggota Theosophical Society. Terkenal ya, Lewis Carroll. Mungkin yang kalian hafal di situ ada Khalil Gibran, ada yang nulis Sherlock Holmes, ada Nehru, ada Carl Gustav Jung, ada Gandhi, ada Elvis Presley, ada Inayat Khan. Jangan salah, namanya disebut situ tidak otomatis beliau
anggota resmi yang terdaftar di Theosophical Society. Tapi gagasan-gagasan yang dibawa itu gagasan teosofi. Nah, itu diambil dari buku Theosophical Society in America. Yang Indonesia kalian harus baca buku yang ditulis yang judulnya Teosofi, Nasionalisme, dan Elit Modern Indonesia. Itu nama-nama pasti kenal. Ada Cipto Mangunkusumo, ada H. Muttohar yang ngarang lagu Syukur, yang ngarang lagu Hari Merdeka. Beliau seorang Habib, jangan salah, Habib tapi pengarang lagu, yang menginisiasi lahirnya Paskibraka. Itu Habib Muttohar. Beliau ini tidak nikah loh sampai meninggal. Cuma anaknya 8. Beliau udah ngangkat anak. Beliau tidak nikah. Senengannya kalau ada anak terlantar atau butuh bantuan diangkat anak. Jadi sampai meninggal belum nikah tapi anaknya 8. Gagasan-gagasannya teosofi. Ada Muhammad Yamin, Ki Hajar Dewantoro. Kalau aliran ya ada beberapa itu, Haji Agus Salim dan kawan-kawan. Kalian pasti kenal semua yang di situ. Cokro Aminoto, Kartini dan lain-lain. Oke, kalau ingin tahu detailnya sejauh mana keterlibatan mereka dalam aliran teosofi, baca bukunya. Neng ya ndak usah kaget, ndak usah sambil marah-marah, ndak usah sambil. Itu menunjukkan jangan-jangan para pendahulu kita dulu lebih terbuka daripada kita sekarang. Kita sekarang mungkin lebih kagetan, lebih tertutup. Sehingga susah sekali kita bangkit untuk maju karena kita sudah tertutup. Orang yang tertutup itu kan berkembangnya susah. Titikmu selalu di sini terus. Kapan naik itu susah karena kita tertutup sudah. Untuk berkembang kan kita butuh bahan. Oke, yuk sekarang kita mulai ke konsep-konsep kuncinya teosofi. Gagasan-gagasan utamanya diawali dari asal-usul, origins. Tidak usah khawatir, orang teosofi ya yakin, percaya bahwa kalau bahasa kita ada zat pencipta, sumber segala sesuatu, sebab yang tidak disebabkan oleh apapun. Itulah sumbernya alam semesta. Berarti semua kita, termasuk alam semesta, itu sifatnya ciptaan yang sementara. Kalau bahasanya teosofi, nanti kita ini eksis hari ini, tapi nanti kembali ke asal. Asalnya ya tadi yang jadi sebab, segala sebab tadi. Kalau bahasa agama, doktrin yang pertama itu namanya innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita berasal dari Allah dan nanti kembali lagi ke Allah. Kalau pakai bahasa Islam. Cuma kalau bahasa kalimat itu, setelah kita eksis dalam durasi tertentu, ya kita kembali lagi. Ini kepastian yang tidak bisa ditolak. Inilah kebenaran, kalau bahasa Jawa namanya kasunyatan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu kan konsep, kalau bahasa Jawa, sangkan paraning dumadi. Asal usul, sangkan itu asal usul, paran itu nanti menuju kemana, dari dumadi, dari semua makhluk. Berasal dari mana, mau kembali kemana, dari makhluk, sangkan paraning dumadi. Ini rumus pertama, tidak mungkin dibantah dari kebenaran. Maka jadikan prinsip utama bahwa kita itu dari Allah dan akan kembali ke Allah. Maka persiapkan dirimu semaksimal mungkin untuk kembali yang indah. Kalau bahasanya Quran kan ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Itu pasti.
Masa depanmu bisa jadi tidak jelas, tidak pasti, tapi bahwa kamu nanti kembali ke Allah itu pasti. Besok kamu makan di mana bisa jadi belum pasti, kamu belum memutuskan, tapi bahwa akhir hidupmu adalah maut itu pasti. Makanya kan ada banyak para sufi, para mistik yang bilang, aku heran dengan manusia itu. Wong semua tahu bahwa akhir hidupnya maut, kok sampai segitunya terikat jatuh cinta sama dunia. Tahu kalau dunia ini sementara, kok mau-maunya dibuat jatuh bangun, tangis-tangisan, jongkir balik, tawuran hanya karena dunia. Nah, itu pelajaran pertama dari teori origins. Maka teorinya Darwin itu bagi kelompok teosofis, bagi Blavatsky tidak laku. Survival of the fittest itu menunjukkan bahwa alam ini berkembang secara kebetulan. Iya, hidup ini evolutif, tapi bukan evolutif kebetulan begitu. Itu kan karena ada persaingan, kemudian yang kuat menang, dan yang menang ini survive. Modelnya begitu. Tidak, katanya Blavatsky, katanya teosofi, alam ini berkembang kemana? Sudah ada rancangannya. Ya kan ada jargon yang sangat terkenal, Allah tidak sedang main dadu, Tuhan tidak sedang main dadu. Sudah diatur sampai hal paling detail. Jadi evolusi ya, tapi tidak survival of the fittest. Itu sudah dirancang oleh Allah, siapa yang musnah, siapa yang datang kemudian. Jadi ada desainnya. Alam ini didesain, bumi ini didesain sedemikian rupa sehingga era ini kita bisa hidup di muka bumi. Kita pindah sedikit aja ke Mars, kita nyoba-nyoba pindah planet, sampai hari ini kan masih pusing. Tidak bisa-bisa. Kenapa? Ya memang mungkin desainnya nggak diarahkan ke sana. Tapi kalau memang diarahkan, lama-lama ya kita bisa. Dari sekian juta galaksi kita ada di Bima Sakti. Dari Bima Sakti kita masuk grupnya Matahari. Kemudian dari gengnya Matahari dengan sekian planet itu kita ada di bumi yang jadi ya kecil. Ada manusia itu, betapa kecilnya kita itu. Makanya gayamu luar biasa, padahal kamu itu tidak ada apa-apa nih. Kita ini kecil, cuma memang ditata oleh zat yang maha segalanya, desainnya, sehingga makhluk yang namanya manusia itu sekarang bisa hidup. Itu pasti bukan kebetulan. Makanya kan Allah bilang, afahasitum annama khalaqnakum abasa. Apa aku ciptakan engkau itu secara iseng? Enggak. Allah enggak iseng menciptakan kamu. Jadi kenapa kok malam ini kamu ngaji? Kenapa kamu kuliah di Jogja? Kenapa kamu kos-kosannya kok di situ dapat teman menyebalkan luar biasa? Itu ada grand desainnya. Yang membentuk dirimu sudah diskenario oleh Allah. Jadi tidak kebetulan. Nah, itu meruntuhkan teori survival of the fittest. Kalau pakai survival of the fittest, tidak akan ketemu origin of species. Jadi alam ini evolutif ya, tapi tidak kebetulan. Ada rancangannya. Rumus pertama hidup ini harus kita ingat-ingat. Ini tema besar mendalam. Jadi yang dibahas oleh teosofi ini pertanyaan-pertanyaan besar. Siapa aku? Dari mana aku? Mau kemana aku? Dan apa hakikat diriku? Itu dikejar oleh Blavatsky. Dicari dalam rumus-rumus teori-teori spiritual lama. Dan ketemulah beberapa hal yang kita bawa ini. Yang kedua, teori tentang harmoni. Alam ini dengan segala dinamikanya itu sifatnya harmonis. Ada gempa, ada bencana, ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang merasa berat, ada yang merasa ringan. Semuanya ini
Ya kalau dibaca parsial-parsial kecil-kecil, kelihatannya mungkin rasanya kayak Tuhan tidak adil. Tapi bacalah secara utuh, itu ada harmonious whole. Ada harmoni secara utuh keseluruhan. Jadi alam semesta ini kayak organisme yang sifatnya harmonis. Dia hidup, sadar, dan ilahi. Ilahi itu maksudnya apa? Karakternya ketuhanan. Karena dia bikinan Tuhan, ciptaan Tuhan. Jadi mengalami apapun, ada sesuatu apapun di alam semesta itu, dia bagian dari satu rancangan besar, satu mesin besar. Masing-masing ada perannya. Dan sistem ini berjalan dengan satu hukum, namanya hukum alam. Kalau bahasa agama namanya sunnatullah, yang sifatnya sangat cerdas karena dia lahir dari yang maha cerdas. Kekuatan intelijensi puncak. Jadi bayangkan alam semesta itu misalnya kayak laptop ini. Ada yang berperan sebagai keyboardnya, ada yang berperan sebagai mouse-nya, ada yang sebagai LCD-nya, ada yang sebagai kabelnya, ada yang sebagai... Dan ini harmonis. Kalau ada satu rewel aja, fungsinya tidak akan sempurna. Jadi ada yang bagian ditekan-tekan, ada yang bagian dilus-lus, ada yang... Dan hidup kita begitu. Dalam rangka apa? Harmoni. Ada hukum alam. Ada hukum alam namanya keadilan. Maka ada yang orang hidupnya susah, ada yang orang hidupnya kelebihan. Ini ada hukum alam yang harus berjalan. Yang kelebihan ngasih ke yang susah. Kalau ini tidak jalan, harmoninya kacau, hidupnya jadi ruwet. Dari mana ngerti itu? Hukum bahwa yang lebih ngasih yang kurang, itu namanya sunnatullah. Jadi pahami peranmu, mainkan sesuai sunnatullah. Mahasiswa, ada sunnatullah, kamu belajar karena kamu posisinya elit intelektual. Kalau kamu tidak belajar, ya jangan heran kalau masa depan kita tidak berkembang. Sunnatullahnya jelas begitu sudah. Rumusnya itu. Kalau kamu mengingkari sunnatullah yang harus kamu jalani, ya nanti ada efeknya. Efeknya apa? Harmoninya kacau. Sampai level paling kecil dirimu sendiri, tubuhmu ini. Kenapa sekarang banyak orang sakit macam-macam? Ada sunnatullah yang tidak dia patuhi. Sekarang banyak orang darah tinggi, stroke, apalagi banyak penyakit-penyakit itu. Karena gaya hidup kan itu rumus paling utama. Gaya hidup itu kamu belajar sunnatullah. Makanya minggu lalu kita ngomong Diogenes, kita ngomong Nasruddin, itu kan orang menunjukkan bahwa hidup ini ada rumusnya, ada sunnatullahnya. Pedomani itu biar harmoni. Mulai di level dirimu, hubunganmu sama sesama dan alam semesta. Jadi rumus kedua ini. Kalau rumus pertama hidup kita itu innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Rumus yang kedua, hidup ini ada harmoni, ada sunnatullah. Jangan dikacaukan. Kalau dikacaukan kita akan susah sendiri. Peradaban-peradaban yang hancur, yang rusak, itu karena mengacaukan sunnatullah. Rumus kedua ini, rumus-rumus utama dalam hidup. Rumus yang ketiga, manusia itu dia mikrokosmos sekaligus makrokosmos. Jadi kita ini bagian dari alam, tapi kita juga memuat alam semesta. Jadi kita ini alam semesta, berarti alam semesta ada dalam diri kita, tapi kita juga bagian dari alam semesta. Ini rumusnya, berarti kita ini satu. Berarti apapun yang kamu lakukan, efeknya akan berpengaruh terhadap dirimu dan lingkunganmu. Sebaliknya,
perubahan yang terjadi dalam lingkunganmu, mau atau tidak, akan berpengaruh dalam dirimu. Jadi kamu adalah aktor yang menentukan nasibnya alam, tapi kamu juga objek yang ditentukan nasibmu oleh situasi alam. Ini rumus sudah. Jadi pedomani ini. Alam semesta kok kamu eksploitasi habis-habisan tanpa peduli keberlangsungannya, itu yang rugi bukan alamnya tapi dirimu, karena dirimu sendiri itu alam. Nah, itu kesatuan manusia dan alam. Jadi ini rumus yang ketiga. Ini rumus-rumus kunci dalam hidupmu. Potensi manusia itu tidak terbatas, dan setiap ciptaan memberi kontribusi untuk mewujudkan dunia secara utuh. Jadi kita ini punya potensi yang luar biasa. Makanya oleh Allah kita dijadikan khalifah. Kita mampu untuk jadi khalifah, itu mewakili Tuhan mengelola alam semesta. Cuma gunakan kemampuan ini sesuai rumus-rumusnya. Kalau kita tabrak, yang sengsara kita sendiri. Kita itu disuruh jadi khalifah untuk keuntungan kita sendiri. Allah tidak butuh apa-apa. Bukan kepentingannya Allah, tapi kepentingan kita. Jadi diingat-ingat, kita adalah alam, bagian dari alam, dan alam adalah bagian dari hidup kita. Ini nanti dalam kajian-kajian teosofi memunculkan isu-isu ekologi, isu-isu lingkungan. Jangan kejam-kejam sama lingkungan. Yo, lingkungan itu yo alam, termasuk manusia, termasuk orang lain, termasuk flora fauna sekelilingmu, termasuk. Kalau kamu tidak bersih, misalnya lingkungan kos-kosanmu saja, kalau kamu tidak bersih, itu yang rugi kan bukan kamarnya, tapi yang rugi kan kamu. Kalau penyakitan, kalau bajumu dicentelkan, digoyang aja nyamuknya keluar semua. Biasanya kan kono kos-kosan itu. Jadi pertunjukannya kan pertunjukan goyang baju, digoyang pring-pring, prung-prung banyak. Loh, itu emangnya nyamuknya yang dirugikan itu siapa? Nyamuknya kan tidak rugi, dapat rumah. Yang gatel-gatel kan kamu. Yang susah kan kamu. Jadi lingkungan rusak, kamu yang rugi. Alam rusak, kamu yang rugi. Karena kamu adalah alam. Sama. Jadi tadi sesama manusia itu sama, kita dengan alam ternyata juga sama. Jadi mau bilang apa sih rumus-rumus ini? Jangan lakukan apapun yang jelek-jelek, karena efeknya kembali ke kamu. Terus tugas kita apa? Pilgrimage. Jadi kita di dunia ini sebenarnya sedang melakukan perjalanan suci. Perjalanan suci itu analoginya kayak orang haji. Haji itu kan pilgrimage. Jangan salah. Haji sebagai muslim ke Mekah, tapi hajimu sebagai manusia ke dunia ini. Apa yang terjadi di dunia ini? Di dunia ini kamu mengalami hidup dunia dan belajar. Apa yang harusnya dipelajari? Puncaknya belajar adalah kenal hakikat dirimu. Apa yang harus kamu lakukan, jangan kamu lakukan. Kemudian lakukan perjalanan kembali. Kamu sudah sukses nyampe dunia hari ini. Sekarang belajarlah cara untuk kembali. Caranya gimana? Pelajari dirimu, pelajari lingkungan sekelilingmu. Tugasmu itu mengalami dan belajar. Alami apapun dan baca pengalaman itu. Itu mengalami dan belajar. Setelah belajar, kamu dapat pengalaman yang baru. Ilmumu kamu jalankan. Jadi rumusnya orang hidup itu.
Kenapa kok Islam sangat kenceng mewajibkan orang belajar? Saya bolak-balik ngomong kewajiban cari ilmu, kewajiban cari ilmu. Karena kunci kita bisa kembali itu dari ilmu. Belajar, belajar, belajar sampai ketemu rumusnya bahwa ini loh perjalanan yang harus saya tempuh. Jadi sampai muncul kesadaran bahwa saya harus jalan. Sudah waktunya jalan untuk kembali. Perjalanan suci. Karena yang tidak tuntas, tidak bisa nafasnya mutmainah, tidak bisa kembali. Yang bisa kembali ayat Tuhan nafsul mutmainah yang irji'i. Maka tugas kita di dunia ini belajar dan menjalani atau mengalami. Belajar dan mengalami terus. Semakin tinggi kualitas ilmunya, semakin tinggi kualitas perjalanannya dan pengalamannya. Dan ini muter. Ini kuncinya ilaihi roji'un. Kita yakin benar bahwa hidup itu ilaihi roji'un, tapi kita tidak belajar cara kembali. Kayak kalian kalau kalian piknik, berangkat sudah nyampe sih, cuma tidak ngerti jalan pulangnya gimana. Itu gawat. Jadi ada perjalanan suci kita di dunia ini, ayo diselesaikan. Ayo kita cari gimana caranya kembali. Kalau perjalanan kan berarti ini cuma mampir, bukan rumah kita. Kayak haji ke Mekah kan akhirnya pulang. Kecuali yang niatnya menetap di sana, mau jadi TKI. Ya. Tapi kan ya kalau di Mekah bisa TKI, kalau di dunia kan kamu tidak bisa jadi TKD, Pak, tenaga kerja dunia. Besok nggak kembali ke sana, saya di sini terus, tidak bisa. Terakhir tetap meninggal sampai sana. Jadi hayatilah perjalanan sucimu di dunia ini. Ya nanti kamu banyak-banyak selfie di sini kan, nanti bisa dilihat di akhirat. Wah itu selfieku dulu kan gitu. Oke, katanya di akhirat besok kamu dipertunjukkan filmmu. Ya, dan tidak usah khawatir. Setiap orang nonton filmnya sendiri-sendiri, jadi nggak repot ngelirik filmnya yang lain. Kecuali yang sudah jelas masuk surga, mungkin dia ngelirik-ngelirik. Wah, ternyata kamu dulu gitu. Oke, susah ya membayangkannya. Apa pakai kayak yang virtual itu ya, diginiin semua, lihat filmnya sendiri-sendiri. Oke, tidak terbayangkan, tidak bisa diceritakan orang akhirat. Kita mikir yang dunia. Kita persiapkan perjalanan itu, jadi besok kalau ngalami yang akhirat kita tidak menyesal lagi. Kan banyak isyarat dari Al-Quran, besok di akhirat itu banyak orang nyesel, bahwa saya dikembalikan lagi, ya sudah terlanjur. Perjalanan sucinya tidak sukses. Kalau haji tidak mabrur. Hiduplah di dunia secara mabrur, di perjalanan sucimu. Nah, kamu disuruh mengalami dan belajar. Mengalami, belajar. Rumusnya itu pengalaman. Setelah belajar kamu ngalami, setelah ngalami kamu sadar, setelah sadar kualitas hidupmu naik. Terus belajar lagi, dapat ilmu baru, kamu jalani, akhirnya kamu ngalami, kesadaranmu naik, kualitas hidupmu naik lagi. Terus begitu. Makanya tambah terus ilmumu, wawasanmu, biar kualitas hidupmu naik, kesadaranmu bertambah, dan kamu semakin menuju kesempurnaan. Kalau bahasa agama, yaumuhu khairun min amsihi. Jangan ditutup. Kalau ditutup macet kamu. Selesai dengan kebenaranmu hari ini yang tidak mesti benar. Wong itu kan kebenaran versi kita hari ini. Sejauh yang bisa kita jangkau, yang bisa kita pahami dengan ilmu kita sekarang. Buka terus dirimu, kasih wawasan-wawasan baru. Sehingga hidupmu tambah berkualitas, kesadaranmu tambah pelan-pelan menuju kesempurnaan. Kamu lampaui 3 dunia, dunia fisik, dunia mental, dunia spiritual. Jadi jasmaniah, kemudian masuk ke ranah mental, kemudian masuk ke ranah ilahiyah yang spiritual. Oke, jangan khawatir katanya Blavatsky.
Seringkali dalam hidup ini kesadaran spiritual kita hilang oleh kesibukan dunia, kebutuhan dunia yang sementara. Tapi jangan khawatir, kesadaran itu tidak kemana-mana. Setiap kali kamu panggil dia, kamu butuh dia, dia pasti datang. Cuma sekarang kamu cuekin. 90% hidup kita kamu sibuk dengan dunia. Jadi katanya Blavatsky lewat teosofinya, ayo kita sadari bahwa diri kita ini punya kedalaman. Ayo dijangkau kedalaman itu. Hidupnya jangan cuma level materi, jangan cuma level rohani yang belum ke dalam, level mental, tapi level spiritual. Sentuhlah aspek ketuhanan ilahiyah dalam dirimu yang dulu dianugerahi oleh Tuhan. Wa nafakha fihi min ruhi. Sentuh itu, temui itu, hakikat kedirianmu di situ. Labelmu sebagai manusia karena punya kualitas spiritual itu. Kalau cuma fisik, kalau cuma mental itu kan bisa marah, bisa sedih, bisa tersinggung. Hewan juga punya. Kalau cuma mental, banyak makhluk yang lain punya. Anjing itu kamu injak ekornya ya ngamuk. Anjing kok marah kayak manusia aja. Loh yo, ya emangnya cuma manusia yang bisa marah? Hanya manusia tapi yang punya spiritualitas. Itulah hakikat terdalamnya. Sentuh itu, gali itu. Ya kadang-kadang kita sangat sibuk oleh dunia sehingga tidak nyampe ke sana. Tapi katanya Blavatsky tidak usah khawatir. Dia selalu siap apapun kamu tempuh. Cuma masalahnya kalau kamu tidak segera menyentuh, kamu berani menjamin durasi waktumu berapa? Kita dikasih jatah berapa oleh Allah? Jangan-jangan sebelum mutmainah kita sudah dipanggil. Kalau dalam Islam sebelum mutmainah dipanggil ya dicuekin. Hal yang paling menyakitkan di akhirat kan dicuekin oleh Allah. Ya. Oke. Jadi konsep pilgrimage, perjalanan suci